Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulik-ulik kembali materi-materi pembekalan ketika dulu di PHK ini ya. Ini udah 3 bulan di PHK nih. Pesangon berkah atau musibah katanya. Nah, kita bahas ini aja. Jadi kalau kena PHK dapat pesangon, itu bakal jadi berkah atau bakal jadi musibah gitu. Balik dulu ya. Ini tentang kesehatan finansial. Temanya itu kesehatan finansial. Nah, apa nih ya? Social, intellectual wellness. Jadi kesehatan itu ada kesehatan otak gitu ya, cerdas, intellectual wellness, emotional, occupational, environment, wah banyak ya. Kemudian ada financial wellness. Jadi kesehatan itu roda kesehatan itu banyak macamnya ya. Kesehatan spiritual juga, kesehatan dalam bersosial. Wow, baru tahu. Financial planning. Kenapa kita penting dalam merencanakan keuangan? Nah, ini titik lemah orang-orang yang ngakunya sebagai muslim. Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa direncanain gitu ya. Kita nggak ada uang untuk dibuat perencanaan, gimana merencanain gitu ya di situ ya. Siklus kehidupan keuangan, wis dari umur 0 sejak lahir sampai kerja sampai udah mau pakai tongkat nih ya. Jadi ketika usia produktif 20, 30, 40, 50 itu adalah tahap mengumpulkan kekayaan. Ada tahap melipat gandakan kekayaan dan tahap mendistribusikan kekayaan. Nah, problemnya ketika kita di umur produktif ini nggak semua orang bisa melampaui tahap 3 tahap ini ya. Ngumpulin juga susah, melipat gandakan boro-boro yang ada ketipu, usaha kagak jalan, boro-boro mendistribusikan kekayaan dalam bentuk warisan. Ini yang menjadi titik fokus dari kita akan belajar tema literasi keuangan ini ya. Tabungan kagak punya, asuransi apalagi, dana pensiun ditilep maling sama jiwasrayanya, aduh hutang kagak kebayar, investasi cuma satu, banyakin anak. Aduh. Nah, satu-satunya investasi dengan banyakin anak ini juga kena klausal. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah gitu ya, lemah spirit ibadahnya, spirit keuangan, spirit berekonomi. Itu siklus yang harus diantisipasi. Jangan sampai mewariskan kemiskinan katanya gitu ya. Jadi ini tahapan yang harus kita perbaiki nih buat anak cucu kita. Ngumpulin kekayaannya harus dibenerin, caranya, ilmunya, melipat gandakannya juga harus dibenerin gitu. Caranya gimana? Kagak tahu saya juga. Kalau saya udah tahu sih dari dulu udah nggak kayak sekarang ikut pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki kehidupan. Next, pensiun, PHK ataupun apapun namanya, itu saya lebih seneng PHK aja gitu ya, biar orang kalau dengar oh si Anu di PHK lebih kasihan gitu. Tapi kalau Anda pensiun dini ya, resign, nah, nanti kesannya tuh gimana gitu ya, lebih membanggakan kalau ya sebut aja PHK gitu, karena nanti orang bakal lebih berempati, artinya tuh lebih lebih apa ya, lebih mendoakan kali ya, meskipun ujung-ujungnya mungkin ada yang keinginan sendiri, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Jadi retirement bisa voluntary atau mandatory, dan juga ini bisa dilihat dari dua sisi, bisa dapat berkah atau musibah gitu ya. Nah, ini tergantung. Kalau Anda dapat gula-gula di tempat kerja Anda, kerjanya enak, Anda berarti merasa jadi musibah. Tapi kalau kita kerjanya diperes, menafkahi bagian lain,
Sabtu Minggu harus kerja, ya, gajian pagi siang malam saldonya udah hilang lagi. Begitu dapat pesangon berarti dapat berkah. Kenapa? Karena Anda mendapatkan kebebasan waktunya kembali. Kadang katanya harus begitu ya. Oke, ini hierarki dari apa nih? Terjemahannya apa sih ini? Hierarchy of financial needs. Oh, kebutuhan keuangan ya. Yang pertama itu ada penghasilan, ada asuransi. Jadi tahapannya mana dulu sih? Kalau pendapatannya ada sisa, ikut asuransi. Kalau enggak bisa ngredit, nabung. Yang terakhir adalah berinvestasi. Kalau 1 sampai 4-nya udah terpenuhi, apakah investasinya baru? Sana kayaknya enggak ya, harus paralel. Semuanya ada porsinya. Financial check up, ini udah jelas lah, kagak sehat keuangannya, mau gimana lagi. Oke, financial check up idealnya kita harus bikin kayak gini. Udah pernah sih dulu gitu ya, harus masuk, dihitung pengeluaran per bulan per hari, tetap aja nombok gitu ya, nggak masuk gitu. Rezeki mah udah ada yang ngatur lah, mau gimana lagi, kita hidup buat hari ini, asal makan, boro-boro investasi. Neraca keuangan, nah ini juga harus idealnya ya, aset kita apa, kewajiban apa, dan jangan lupa aset yang memang bisa menjamin agar tidak makin turun gitu ya, biar anak cucu kita hidupnya lebih mudah untuk beribadah. Mudah dalam arti spare waktu untuk beribadahnya tetap terjaga, nggak ribet sama urusan nyari duit. Debt free, bebas utang. Bebas utang ya. Ada sebagian orang bilang kita harus berutang biar kita makin semangat nyari duit. Ya silahkan aja lah, ada benernya juga. Tapi kalau yang mau menjauhi hutang juga ada benernya juga gitu ya. Nanti di ujungnya yang bisa jadi komparasi mana yang paling bener gitu, kita nggak bisa menyalahkan. Dana darurat, nah ini yang harus kita sisihkan kalau dapat pesangon. Dana darurat kita simpen dulu 6 kali pengeluaran bulanan. Wush. Jadi kalau dapat pesangon 10 juta, pengeluaran 1 juta, sisihkan 6 juta buat dana darurat. 4 jutanya buat sekolah, buat makan. Emang cukup. Simpanan konservatif untuk mempertahankan nilai uang. Nah, ini dari dana-dana itu harus ada yang ditaruh di yang konservatif, misalkan properti, emas, dan lain-lain ya. Jangan semuanya ditaruh di investasi ataupun usaha yang belum jelas sesuai dengan kemampuan kita dalam berentrepreneurshipnya. Proteksi yang dibutuhkan, waduh, infak adalah penolak bala katanya gitu. Kayak gak usah ikutan asuransi segala macam, gak usah divaksin, gak usah di itu ini, tapi pas kena demam sakit ya meriang juga ya. Idealnya punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kerugian ya, minimal BPJS lah, kebayar lah. BPJS kalau satu sih enak 35 ya, tapi kalau anaknya 6 kayak saya lumayan juga. Apa nih, investasi bodong, ini yang paling elit nih, paling susah ya. Percaya ya, zaman sekarang ini investasi bodong nggak ada, sudah tidak ada. Adanya adalah investasi yang canggih tapi menyesatkan. Itu caranya gimana? Buktinya makin hari masih ada aja tuh yang ketipu gitu ya, dengan investasi rugi. Sekarang lagi ribut tentang KSP, koperasi simpan pinjam tuh, Indosuria ya. Ya karena pada dasarnya orang tuh emang kemaruk, naruh 10 pingin jadi 1000 gitu. Jadi sampai kapanpun ini bakal ada. Tujuan keuangan, liburan, modal usaha, nyekolahin anak, renovasi. Renovasi nggak berani, takut kejebak.
Prioritas harus diprioritaskan: primer, sekunder, tersier, jangka pendek, menengah, panjang. Ini bagus ya materinya, saya harus explore lagi biar semakin terpetakan gitu ya, karena kalau nggak ngebahas yang ginian nih kita bingung dapat pesangonnya mau diapain. Udah itu aja freelnya, ini testing doang, testing gimana caranya main konten.